is apa sih yang dimaksud dengan program ECC itu, Mem? Hello and welcome back to Semanta Podcast, Santa Maria Podcast. I'm your host, Aurelia Kasigultom, and today we're going to talk about one of the many programs made by our school. But before we get to that part, can you guess what is the most spoken language in this world? Well, currently, the most spoken language in this world is English, with over 1.4 billion speakers. Wow, that's a lot of people. And that's why it's an essential for us to learn and practice our English speaking skills in our daily life. Why? Well, because there are many benefits of learning how to speak English fluently. For example, we'll be able to communicate with foreign people easier, build connections, and even have easier access to scholarships, internships, and job offers. So, how do we practice our English speaking skills at school? Well, in this school, we have a program called ECC, English Conversation Class. And for that, today we'll be joining Mrs. Timria as the coordinator of ECC and Evelyn Liliani as one of the students of this ECC program. Hello, Mrs. Timria and Evelyn. Aurel, Hello. How are you doing? for having us. Oh, thank. It's also a pleasure to have you guys here. So, how are you guys doing today? I'm great. Evelyn, I'm better than ever. I'll say anything. That's a joy to hear from you guys. Well, I think we'll better hop to it. So, and heads up, we're gonna do a bilingual conversation in this podcast. So we'll have English and Indonesian languages in this interview. The first question is, apa sih yang dimaksud dengan program ECC itu, Mem? Oke, pertama-tama sekali lagi makasih ya Aurel ya udah ngasih kesempatan buat kita buat jelasin apa itu ICC. Jadi seperti Aurel jelaskan tadi, memang SMA Santa Maria punya banyak program dan salah satu program kita adalah ICC. ICC itu sendiri singkatan dari English Conversation Class. Jadi di SMA Santa Maria kita berkeinginan atau punya mimpi ya anak-anaknya itu lancar berbahasa Inggris. Jadi untuk itu kita menyiapkan satu program di mana kita men-set kelas, dan di dalam kelas khusus ini yang kita sebut dengan kelas ECC ini, anak-anaknya kita wajibkan untuk menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari, baik itu di antara teman maupun dengan guru. Dengan harapan ketika mereka menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari, mereka menjadi terbiasa, menjadi berani, dan lama-lama menjadi lancar dalam berbahasa Inggris. Nah, jadi ini kita punya dua jenis kelas berarti ya Aurel ya. Jadi ada yang kelas reguler, biasa, dan ada kelas ECC. Jadi contohnya tahun ajaran yang sekarang ini, anak kelas 10, sekarang kita itu ada 9 kelas. Jadi dari 9 kelas ini ada 4 kelas ECC dan ada 5 kelas reguler. Jadi anak-anak yang mendaftar ke sekolah kita dari awal kita sudah tawarkan nih. Jadi ini ada program pilihan, ada kelas ECC bagi anak-anak yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Ayo silakan mendaftar untuk di kelas ECC. Dan ada juga yang kelas yang reguler seperti Pada ya, umumnya gitu. seperti itu. Jadi ya intinya bahwa ECC ini adalah sebuah kelas untuk membiasakan anak-anak untuk berbahasa Inggris gitu, Mem. Memang kalau kita lihat ya sebenarnya ketika masuk ke SMA itu pelajaran atau ilmu ke bahasa Inggrisnya udah cukup sih sebenarnya untuk bisa ngobrol. Nah, persoalannya kan pasti banyak yang malu, tidak percaya diri. Nah, jadi kita membuat atau khusus men-set kelas ECC ini supaya anak-anak jadi tidak malu lagi untuk Terbiasa percaya dirinya. iya, betul, seperti itu. Sih. Jadi ECC ini adalah salah satu program yang sangat bagus ya, teman-teman. Dan kemudian untuk Mem, pertanyaannya apa tujuan atau latar belakang dari dibentuknya ECC ini? Ya, kalau tujuannya mungkin tadi sudah Ya, terjawab ya. Tujuannya pastinya supaya
anak-anak SMA Santa Maria lancar berbahasa Inggris. Yang latar belakangnya karena kita melihat itu tadi, sebenarnya kalian itu sudah bisa berbahasa Inggris tapi masih malu dan tidak percaya diri untuk mempraktekkannya gitu. Karena juga tidak terbiasa, ya kan? Jadi kita men-set satu situasi, satu atmosfer di mana anak-anaknya kita harapkan tidak malu lagi. Karena semuanya wajib, teman-temannya wajib menggunakan bahasa Inggris. Kadang-kadang kan takut salah nih ngomong. Nah ini kan percakapan sehari-hari, bukan ujian. Salah is fine, you are still learning. Gitu loh, itu latar belakangnya. Dan tujuannya sekali lagi, supaya ketika taman dari SMA, siswa-siswa SMA Santa Maria sudah fasih dalam berbahasa Inggris. Iya. Jadi kan kayak seperti teman-teman yang sudah saya perhatiin tuh juga banyak tuh yang mereka itu sebenarnya bisa, tapi takut untuk mencoba karena mereka tuh takut salah. Sehingga yang harusnya mereka itu bisa mengembangkan diri jadi terhambat gitu. Dan ICC ini merupakan kayak safe zone-nya mereka untuk bisa berbahasa Inggris lebih nyaman. Jadi kalau ini pertanyaan untuk Evelyn juga, menurut Evelyn apa manfaat dari kelas ICC ini secara pribadi? Ya, secara pribadi saya emang suka belajar bahasa dan saya rasa semua orang juga setuju bahwa bahasa Inggris itu merupakan salah satu bahasa yang paling penting. Karena kan bahasa Inggris juga global language gitu kan. Jadi tentu membawa banyak dampak dan manfaat bagi saya sendiri. Kemudian selain itu dengan menguasai bahasa Inggris kita juga kan jadi lebih banyak peluangnya seperti peluang kerja atau mendaftar ke universitas gitu. Jadi menurut saya worth it banget join ICC. Saya juga bisa lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman dan guru-guru saya. Awesome. And do you have any struggles in this ECC program? Well, pretty much no. But that's this routine that the students have to do every single day, learning 5 new vocabs and make sentences from each word. So sometimes I found it struggling because, there are a lot of words that I need to memorize that are not familiar with me. So yeah, a hard time memorizing new vocabs. But by memorizing these new vocabs, we can also expand our vocabulary, our dictionary, and we'll also have more access to various words, and we'll also have a stronger connection when we communicate with other people. Choose. And a question for Mrs. Timria. What are the current updates on this ECC program? So I heard that on 29th and 30th January, there's this seminar about the ECC program, and perhaps you can share a bit more about the seminar? Of course. As I have told you before, that some of the students are not so brave enough to use English, like especially at the beginning of this program last semester, there were some students that they even cannot say their name in English. But after joining this program for one semester, we can see a very quick improvement. I think Evelyn also can feel the same atmosphere in your classroom, right? Yes. Yeah, I know that some of your friends in your class are not, very, very poor in English actually. But now I can say that they have a very great improvement. They can use classroom language correctly, and yeah, I think it's very, very good progress in this program. And about last, it's like kind of seminar, especially for the English teacher. So in that seminar, we got some new material information about how to set a best method to improve students' ability, especially in speaking. And hopefully all the teachers will try to apply this new method in their classroom. So I assume the teachers also did lots of sharing. Yes. Based on their experience in teaching English like that. I think that must be really interesting for everybody in the seminar. And for Evelyn, what is your favorite moment or activity in ECC class? Would you care to share, like maybe
a memorable moment in ECC class? Yes, sure. This is a memorable moment. It was when we learned how to give and accept compliments. And I think it was a very heartwarming moment for me. So each of us had to give a compliment to a person from each group. So it's like sharing. So hearing the compliments made me know what people's points of view of me and what people think of me that I myself didn't even know. So it was a very fun memory. I think that's really wholesome. And so, what do you think about the teachers and the programs in ECC? The teachers are very great at teaching, especially my ESL for my class 10A, Miss Lady, and then Mrs. Timpia also teaches in our class, and then Miss Yolanda in Friday classes. They teach us so well, and they are very kind about the system. So every Friday we have this class, and it was divided into 3 classes: advanced, middle, and basic. So I think it is more effective for the students. So it's more suitable for the students to learn based on the needs. But maybe I feel like some people may think that separating classes is kind of like, maybe for some people think that it's like we're excluding a certain group because they have poor English speaking skills. And what do you think about that? Do you think that it's like wrong for them to think that way? And maybe also from Mrs. Timria, do you have any opinion? Well, as I said before, I think it's more effective. I see. Because each students have different skills, right? So yeah, I think it's better to separate them. Because sometimes students or maybe some parents may think that, oh, why did my child get into this class? I think my child is better than this, but it's obviously not like that, right? It's in order to help the students to have a better interaction and a better English speaking skill. Aurel, kalau boleh mau saya tambahkan, Yes. kita kan di sisi ini di dalam setiap kelas ada satu orang guru bahasa Inggris yang membantu siswa-siswi ketika mereka kesulitan dalam menggunakan bahasa Inggris. Jadi bisa aja misalnya kalian tanya, siswanya nanya, Miss mau bilang ini apa, bahasa Inggrisnya apa? Nah, itu kalau yang sehari-harinya. Nah, yang seperti disampaikan oleh si Evelyn tadi, bahwa setiap hari Jumat kita ada jam pelajaran tambahan untuk bahasa Inggris di luar jadwal dari kurikulum ya. Nah itu 1,5 jam. Nah di dalam jam pelajaran Jumat ini memang siswa-siswi dikelompokkan berdasarkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Jadi kita punya 3 level ya, ada kelas basic, ada intermediate, dan ada yang advance. Nah, kenapa mereka dipisahkan berdasarkan kemampuan? Supaya kita bisa memberikan materi yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tuh. Dan itu sudah sebelumnya diberikan pretest dulu. Diberikan pretest, kemudian juga berdasarkan pengamatan dari guru ECC-nya. Setiap hari guru ECC-nya punya jurnal nih. Mereka selalu mengidentifikasi siapa yang aktif, siapa yang masih malu-malu, siapa yang masih bicaranya kurang percaya diri. Nah, jadi kita mengelompokkan mereka, kelompok siswa itu berdasarkan itu. Nah, di kelas Jumat ini, ketika mereka dikelompokkan di dalam level yang berbeda, guru-guru bisa memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Berarti tujuannya memang bukan untuk kayak mengucilkan satu kelompok gitu kan, Mem? Justru supaya treatment yang diberikan itu betul-betul sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Contoh nih, misalnya Evelyn di kelompok apa, Evelyn? Advance. Jadi kalau di advance itu lebih banyak materi, misalnya debate, speech. Kalau grammarnya itu juga sudah sampai ke level yang TOEFL gitu. Ya, sesuai dengan materi advance gitu. Vocabnya juga sesuai dengan advance.
Nah, sedangkan yang kelas basic, yang materi yang diberikan itu mungkin ya seperti masih pelajaran SMP, atau bahkan mungkin kalau kaliannya dulu belajarnya mungkin di SD, kan nggak mungkin materi yang berat yang dipelajari di advance diberikan kepada yang basic gitu. Karena kita nggak bisa pungkirin bahwa siswa-siswi SMA Santa Maria juga datang dari latar belakang yang beragam. Ada yang memang bahkan ada loh SMP-nya belum belajar bahasa Inggris. Gimana coba kalau mereka digabungkan dengan Evelyn yang sudah selancar ini gitu, malah makin takut kan, makin tidak percaya diri. Nah, ketika mereka dikelompokkan dengan teman-temannya yang punya kemampuan yang sama, jadi mereka tetap percaya diri, tetap berani ngomong, dan mereka malah lebih excited gitu. Nah, pengen juga naik ke level selanjutnya. Karena memang harapan kita adalah semua siswa itu pada akhirnya bisa mencapai level yang baik gitu, yang fasih dalam berbahasa Inggris. Fasih dalam berbahasa Inggris, percaya diri berbahasa Inggris, dan juga memiliki hasil tes yang tinggi ya, sesuai yang mereka butuhkan. Misalnya biasanya kakak-kakak kelas 12 ini kan mereka harus ikut tes IELTS untuk kuliah ke luar negeri. Mereka harus tes TOEFL. Nah, target kita siswa-siswa SMA Santa Maria ketika harus mengikuti tes seperti itu, mereka juga sudah mendapatkan nilai yang di atas standar lah. Ya. Harus lulus dengan nilai yang terbaik. Seperti itu. Dan untuk Mrs. Timria dan juga Evelyn, menurut Miss dan juga Evelyn masing-masing, kira-kira apa harapan dan resolusi untuk program ECC ini ke depannya? Evelyn dulu. Ya, ECC sudah menjadi program yang sangat bagus kan, English Conversation Class, kelas percakapan bahasa Inggris. Tapi saya berharap lebih materinya lebih banyak reading comprehension dan listening, mungkin tes-tes seperti TOEFL and IELTS gitu, karena memang penting banget ya tes-tes seperti itu, apalagi untuk kuliah nanti. Jadi dan saya berharap ECC itu materinya lebih suitable lagi ke setiap levelnya, advance, middle, dan basic. Kemudian memang ini kelas percakapan dan orang-orang cenderung kalau belajar bahasa itu kan melalui telinga ya, melalui pendengaran gitu. Tapi grammar atau tata bahasa itu juga sangat penting. Ya, Dari Miss harapannya tadi ya, harapannya pastinya semoga program ini bisa berjalan dengan lancar dan lebih meningkat lagi. Kalau sekarang kita punya 4 kelas ECC, harapannya di tahun-tahun ke depan lebih banyak lagi siswa-siswi yang memilih program ECC, dan bahkan kalau bisa satu saat semua kelas kita di SMA Santa Maria buat ECC. Iya kan? pasti mantep banget sih. Karena dari pengalaman kan ya, kemarin ada beberapa orang tua dan anak juga bertanya, kira-kira kalau nanti anak saya masuk kelas ECC bisa ngikutin nggak ya? Itu kan kekhawatiran ya. Jadi saya bilang pasti bisa. Kenapa? Satu, ada guru di dalam yang selalu standby dari jam pelajaran pertama sampai jam pelajaran terakhir yang akan membantu siswa untuk berbahasa Inggris. Ya kan? Nah, yang kedua, yang ditekankan di sini adalah percakapan, speaking. Gitu ya. Memang tadi seperti yang Evelyn bilang, harapannya supaya grammar, TOEFL juga ditingkatkan. Ya, itu benar. Tapi itu lebih ke kelas advance. Yang untuk target awal kita itu sebenarnya lebih supaya berani berbicara bahasa Inggris, lancar berbicara dalam bahasa Inggris. Bayangin nih, kalau 3 tahun ikut program ini, ya kan, 5 hari dalam seminggu berada dalam atmosfer yang mewajibkan berbahasa Inggris, pastilah ya ketika tamat dari SMA Santa Maria sudah terbiasa, tidak ada lagi rasa takut ketika harus ketemu orang dari luar negeri atau ada wawancara universitas atau wawancara kerja menggunakan bahasa Inggris. Keren nggak tuh? Keren dong kan? Iya, jadi memang harapan kita programnya ini bisa untuk semua siswa SMA Santa Maria. Nah, kalau ada kekhawatiran bisa nggak nanti ngikutin pelajaran?
materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tetap menggunakan bahasa Indonesia. Jadi jangan takut juga nanti nggak bisa ngikutin materi pelajarannya. Tapi memang sih kita berharapnya dalam mata pelajaran yang lain juga, dalam materi juga tetap bilingual gitu. Ada mix dengan menggunakan bahasa Inggris, tapi itu tidak diwajibkan. Yang diwajibkan sebenarnya adalah untuk yang daily conversation, classroom language gitu. Itu loh tambahannya. Oke, ya. Intinya kita itu nggak perlu takut lah ya memang untuk join ECC ini, karena ECC is a fun way to learn English. Takut nggak? Iya. Jadi memang ECC itu adalah zona yang nyaman dan menyenangkan harusnya bagi siswa untuk belajar dan berlatih berbahasa Inggris. Well, it seems like that wraps up our podcast for today. Thank you very much, Mrs. Timria and Evelyn, for joining us in today's Semanta Podcast. And to our dear audience, don't forget to always practice speaking English. And I hope that this podcast can be beneficial for all of us. I'm Aurelia Kasigultam. Thank you for watching and see you on our next SDC. Bye-bye! Bye. Thank you. Thank you. Thank you, Evelyn.